Pria tersakiti. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa di like dan komen. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan update terbarunya. Terima kasih. 446-450. Masih berpura-pura. Bab 446. Sulan bertanya, siapa anak laki-laki itu? Mengapa kamu menyembunyikannya dari ibumu? Namun, sampai sekarang, Jeani masih belum berencana untuk mengatakan yang sebenarnya kepada ibunya. Dia menyeka air matanya, dan kemudian memanggil Billy. Apakah kamu tidak pusing? Setelah Billy menjawab telepon, dia menyindir Jeani terlebih dahulu. Semua orang mungkin pingsan ketika mereka melihat laporan penilaian, tetapi Jeani tidak mungkin, karena dia sudah tahu apa yang telah dia lakukan. Jeani berkata, "Yah, itu lebih baik, dan sekarang saya masih di rumah sakit untuk infus." Wanita ini masih berpura-pura menyedihkan dan lemah beraninya kau saat kau memakai topi di Laosu. Billy berkata, saya akan pergi ke rumah sakit untuk menemukan Anda sekarang. Sebaiknya Anda memberitahu saya dengan jujur. Billy tahu rumah sakit dan bangsal tempat Jeani berada, jadi dia meletakkan telepon dan segera bergegas. Begitu dia tiba di pintu bangsal, Sulan berinisiatif untuk menyapa Billy. Mungkin karena dia takut Billy akan memukul Jeani, dan membujuk, Xiao Chen, tenanglah dan pikirkan sisi baiknya. Lihat putramu, betapa lucu dan panjangnya. Betapa miripnya denganmu. Billy menemukan bahwa si kembar berada di buayan yang sama, tetapi sekarang mereka dipisahkan. Anak laki-laki Jiale ada di pintu, dan gadis itu ditempatkan di sudut terdalam. Diperkirakan dia melakukan ini dengan sengaja karena dia takut Billy akan marah. Billy benar-benar terhibur ketika melihat bahwa Jiale adalah putranya sendiri. Namun, seorang gadis semanis Jiayin juga harus menjadi anak Billy. Billy selalu menginginkan seorang putri. Sepasang kembar, betapa cantiknya, betapa irinya. Namun, mereka adalah ayah yang berbeda. Billy tidak bisa memaafkan Jeani. Billy. Jeani berbaring di ranjang rumah sakit, mengambil infus, dan memanggil Billy dengan lemah. Billy berjalan mendekat, dan tidak mungkin untuk mengalahkannya. Bab 447. Saat pertama kali melihat laporan penilaian, mungkin Billy akan melakukannya, tapi sekarang tidak. Wang Jiajue memandang Billy dan berkata dengan ekspresi, Billy, apakah kamu menyukai nama Jiale? Mengapa kamu tidak meminta kakekmu untuk membantu kami memilih nama untuk putra kami? Dia harus tumbuh sepertimu. Kamu sama tampan dan perhatiannya. Jeani mencoba menggunakan putra kandung Billy untuk menghibur hati Billy yang marah saat ini. Tapi Billy tidak ingin membicarakan hal ini dengan Jeani, dia langsung ke intinya, katakan padaku, siapa ayah dari anak itu? Jangan katakan itu Fang Chao, sebelum aku datang, aku sudah mengirim seseorang untuk menginterogasinya, dan dia berkata bahwa selama itu, dia belum pernah ke Yunzu, dia pernah ke Tianhai. Dan ketika kamu berada di hotel, kamu juga mengambil langkah-langkah keamanan. Jeani berkata, ini benar-benar bukan Fang Chao. Saya mengatakan itu adalah Fang Chao sebelumnya, hanya untuk membuat Anda marah. Kenal satu sama lain pada waktu itu. Liu Yuze, selain aku, Fang Chao, dan Liu Yuze apakah kamu memiliki orang keempat? Wang Jiaxuan, kamu bersembunyi begitu dalam sehingga kamu membuatku tidak tahu apa-apa. Billy benar-benar merasa malu, jika bukan karena orang tua anak kali ini hasil penilaian menunjukkan bahwa Billy bahkan tidak tahu bahwa Jeani memiliki pria lain. Jika Billy beruntung, kedua anak ini adalah anak Billy. Kemudian Billy mungkin tidak tahu bahwa Jeani memiliki pria lain selama sisa hidupnya, ketika dia paling mencintai Jeani. Dia adalah Jeani ragu-ragu. Siapa dia? Billy bertanya dengan keras, dan kedua anak itu sangat ketakutan sehingga mereka menangis. Jeani tidak tahan anak itu menangis sepanjang waktu, dan dengan cepat berkata, ini cinta pertamaku. Cinta pertama. Billy tertegun. Dia telah menikah dengan Jeani selama 3 tahun, dan dia secara alami memahami sejarah emosionalnya. Ketika Billy bertemu Jeani, dia sudah kuliah, dan seorang gadis secantik dia tidak mungkin memiliki riwayat hubungan sebelumnya. Jeani berkata, pria itu adalah teman sekelasku di sekolah menengah, dan universitas juga di sekolah yang sama. Billy mendengus dingin, jadi, kamu telah bersama cinta pertamamu selama 3 tahun kamu menikah denganku. Tidak, bukan itu masalahnya.
Kami belum menghubungi Anda selama 3 tahun. Jeannie segera menyangkalnya. Billy bahkan lebih marah, saya sudah menikah selama 3 tahun, dan Anda belum menghubungi saya. Ketika Anda punya bayi, Anda akan menghubungi saya lagi. Apakah itu yang Anda maksud? Billy mengatakan ini, tapi itu hanya komentar marah. Namun, saya tidak menyangka jawaban Jeannie adalah, ya. Bab 448. Billy sangat marah dengan Jeannie sehingga dia ingin mencabut tabung jarum yang tersangkut di tangannya. Billy sangat marah, Jeannie. Katakan dengan jelas. Jika kamu sangat ingin mengandung anak dari cinta pertamamu, mengapa kamu tidak menikah dengannya? Apa pendapatmu tentang aku? Hanya jatuh cinta padaku, dan ketika kamu punya anak, pergi saja ke orang lain. Jeannie menundukkan kepalanya dan tampak sedikit malu, dan menjelaskan, Billy, aku tidak punya pilihan selain. Apakah kamu ingat, ketika kita pertama kali mulai memiliki anak? Itu tidak berhasil. Billy Chen mengingat bahwa tahun lalu, keduanya tidak akan memiliki bayi sekaligus. Jeannie hamil setelah mereka hidup bersama untuk waktu yang lama. Ada apa? Tanya Billy. Jeannie menjelaskan, saya sangat ingin mengandung anak keluarga Ye Anda pada waktu itu, dan kemudian saya tidak hamil, jadi saya sedikit cemas. Lalu suatu kali, ketika saya berbicara dengan Song Hongye tentang ini, dia berkata, bukannya kamu punya masalah, jadi kamu tidak bisa punya anak. Billy menepuk sandaran tangan ranjang rumah sakit dengan marah. Song Hongye, jalang ini. Kamu punya masalah. Billy sangat marah. Jeannie melanjutkan, lalu Hongye tiba-tiba teringat bahwa kamu mengatakan bahwa kamu membutuhkan operasi. Kami berada di luar negeri dan kami tidak meminjamkanmu uang. Kamu meminta bibiku untuk meminjam uang, dan kemudian pergi ke rumah sakit untuk operasi. Bawa aku ke rumah sakit tempat Anda melakukan operasi dan memeriksa catatan medis Anda saat itu. Dokter mengatakan bahwa penyakit Anda sangat istimewa saat itu, dan kemudian mengetahui bahwa itu terinfeksi oleh seseorang yang telah berada di medan perang, dan Anda juga mengatakan kepada saya bahwa ya, Anda telah ke medan perang untuk mengalami. Dokter mengatakan kepada saya bahwa Anda sangat mungkin, karena ini, dan kehilangan kesuburan Anda. Suara Jeannie semakin terdengar. Lebih kecil dan lebih kecil. Tentang masalah ini, Jeannie mengatakannya dengan baik. Billy membuat Liu Yuze kehilangan kesuburannya, yang juga merupakan obat yang dia dapatkan di medan perang. Setelah Billy terinfeksi, memang mempengaruhi kesuburan, tetapi Billy kemudian sembuh. Billy mencibir, jadi, Anda tahu bahwa saya tidak dapat memiliki anak, jadi Anda meminta orang lain untuk membantu. Haha, apakah Anda lupa bahwa saya memberitahu Anda bahwa semua anak dari keluarga Ye kami akan diuji untuk menjadi ayah? Jeannie berkata, saya juga tidak ingin melakukan ini, tetapi Hongye mengatakan bahwa jika kita tidak memiliki anak, bahkan jika saya menikahi Anda, saya pasti tidak akan dapat mewarisi properti keluarga Ye Anda. Saya berselingkuh, Anda tahu bahwa saya selalu mendengarkan kata-katanya. Itu semua bantuannya untuk mendapatkan Anda kembali, jadi saya hanya mendengarkannya dan melakukannya. Billy mencibir. Melihat Jeannie, seorang pintar dan wanita cantik dengan tangan dan kaki, hal besar dalam hidup, dia benar-benar mendengarkan orang luar untuk memutuskan. Jeannie, Anda menjalani kehidupan yang menyedihkan. Mengetahui semua kebenaran, Billy tidak ingin mendengarkan lagi, dia akhirnya bertanya, oke, sekarang aku hanya ingin tahu, siapa nama cinta pertamamu? Wang Jiaxuan mendengar bahwa Billy ingin membalas dendam. Pria itu. Bab 449. Dia sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat mengeluarkan jarumnya sendiri, dan kemudian turun dari tempat tidur dan memohon kepada Billy, Billy, tidakkah kamu ingin membalas dendam padanya? Oke. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Saya memintanya untuk melakukannya, dan dia bersedia melakukannya. Dia sangat menyedihkan sekarang. Istrinya mengalami kecelakaan mobil tepat setelah anak itu lahir. Dia sekarang merawat anak itu sendirian dan tidak memiliki pekerjaan. Jika kamu ingin membalas dendam padanya, dia pasti tidak memiliki kemampuan untuk melawan, tetapi kamu pikir dia sangat menyedihkan. Aku tidak benar-benar ingin memprovokasi kamu, bisakah kamu membiarkannya hidup? Jika Anda tidak menyukai Jiayin, saya bisa membuangnya, saya bisa memberikannya kepada seseorang, saya bisa mengirimnya ke luar negeri untuk diadopsi, saya berjanji Anda tidak akan melihatnya selama sisa hidup Anda, oke?
Setelah mendengarkan kata-kata Jeannie, Billy tidak berdaya untuk melakukan apapun lagi. Air mata mengalir dari mata Billy, dan dia meneteskan air mata untuk kedua kalinya karena Jeannie. Pertama kali adalah karena kasih sayang, karena aku masih mencintainya. Kali ini, saya merasa telah gagal terlalu banyak. Seseorang yang sangat dia cintai di masa lalu sebenarnya mempermainkan dirinya sendiri seperti orang bodoh. Keduanya ingin memiliki anak, tetapi mereka harus meminta bantuan orang lain, dan Jeannie harus meminta bantuan orang lain. Billy menatap gadis kecil di depannya. Meskipun gadis kecil ini tidak ada hubungannya dengan dia berpikir bahwa gadis kecil ini juga anaknya. Hanya ada satu kembar seperti itu di antara 1000 orang yang memiliki anak. Awalnya, Billy bisa memiliki putra dan putri seperti itu. Namun, Jeannie merusak semua ini. Billy menyeka air matanya, memandang Jeannie, dan berkata, "Jeannie, nak, aku akan mengambilnya dalam waktu setengah tahun. Kamu harus menghargai waktu yang kamu habiskan bersama putraku." Setelah berbicara, Billy pergi dengan sedih. "Billy, Billy." Jeannie terus memanggil Billy dari belakang, dan ada darah memar dari jarum di pergelangan tangan, dan Sulan buru-buru menariknya. Mengetahui kebenarannya, Billy kembali ke Villa Giok dengan mobil. Dia tidak memaksa Wang Jiaxuan untuk bertanya siapa pria yang mengenakan topi itu, dia juga tidak memerintahkan untuk berurusan dengan pria itu. Jeannie mengatakan itu, dia hanya orang miskin, dan semuanya ditanyakan oleh Jeannie, apalagi yang bisa dilakukan Billy. Jika Anda ingin menyalahkannya, biarkan itu menjadi kehendak Tuhan. Ketika dia sampai di rumah, Hana melihat berat hati Billy dan menuangkan secangkir teh panas untuk Billy, tetapi Billy tidak bisa meminumnya. Dia mengeluarkan minuman dingin dari kulkas, tapi Billy meminum semuanya. Dingin. Apa yang dingin sekarang dapat merangsang Billy? Hati Billy sudah lama mendingin. Bab 450. Setelah beberapa saat, seseorang mengetuk pintu. Hana pergi untuk membuka pintu, dan Liu Zengkun yang mengetuk pintu. "Halo, Sister Qin." Liu Zengkun juga sangat menghormati Hana. Hana tahu bahwa Liu Zengkun adalah bawahan Billy, dan sangat sopan. "Tuan Liu, silakan masuk." "Terima kasih, Sister Qin." Liu Zengkun tidak datang sendiri, dia juga membawa orang lain, Song Hongye. "Bukankah ini sahabat Jeannie, Song Hongye?" Hana bertanya dengan rasa ingin tahu. Liu Zengkun menjawab, "Ya, Sister Qin, Tuan Muda Ye baru saja mengatakan kepada saya untuk membawanya dari Yunzu." "Halo, Sister Qin." Song Hongye juga menyapa Hana dengan hormat. "Oh, halo." Hana mengundang keduanya masuk. Liu Zengkun berjalan ke arah Billy yang sedang duduk di sofa sambil minum anggur dan berkata, "Tuan Muda Ye, Song Hongye, aku membawakannya untukmu." "Tuan Ye." Song Hongye tidak berani menghina Billy lagi. Mengetahui bahwa Billy akan mencapai apa dia hari ini, dia seharusnya tidak melawan Billy sejak awal. Namun, Billy masih lesu dan tidak berdaya, biarkan dia pergi. Dia meminta Liu Zengkun untuk membawa Song Hongye dari Yunzu, untuk mengetahui darinya siapa ayah biologis gadis lain itu dan mengapa Wang Jiaxuan akan mengkhianatinya. Sekarang, Jeannie secara pribadi telah memberitahu Billy yang sebenarnya, dan Billy tidak perlu lagi bertanya pada Song Hongye. Liu Zengkun tertegun sejenak, tetapi dia akhirnya mengemudi sendiri, melaju kencang, menemukan Song Hongye dalam waktu tercepat, dan membawanya ke sini. "Apakah Anda akan membiarkannya pergi tanpa meminta sepatah kata pun?" Song Hongye juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan Billy. Jadi Song Hongye mengambil inisiatif untuk berjalan dan menuangkan segelas anggur untuk Billy. Ketika Billy melihat Song Hongye mendekatinya, dia langsung menamparkan Song Hongye secara naluriah. "Ah!" Song Hongye, yang kurus, segera berbaring di lantai. Billy memarahi Song Hongye dengan marah, "Song Hongye, ini semua salahmu, jalang. Hanya Jeannie yang mengkhianatiku dan melahirkan anak yang bukan milikku." Seluruh. Song Hongye menutupi wajahnya dan berkata dengan ekspresi sedih, "Anda bersalah, Tuan Ye, apa hubungannya ini dengan saya?" Billy berkata, "Jika bukan karena Anda, beritahu Jeannie bahwa saya memiliki masalah dengan tubuh saya dan saya tidak dapat melahirkan anak saya bahkan membawanya ke rumah sakit untuk memeriksa catatan medis masa lalu saya, dan Wang Jeannie tidak akan mencari cinta pertamanya." Ketika Song Hongye mendengar ini,
Dia tampak bingung, pergi ke rumah sakit. Rumah sakit apa? Saya tidak membawanya. Jeani telah ke rumah sakit.